Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Allah berfirman yang artinya Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Anak-anakku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur bahwa arus globalisasi positif telah membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun kita seharusnya berhati-hati pula terhadap arus globalisasi negatif yang membawa misi kehidupan materialisme, kapitalisme, pragmatisme, dan hedoisme. Sangat sekali berdampak langsung atau tidak terhadap kehidupan generasi anak-anak sekarang ini. Kehidupan yang bergelimang dengan kesenangan mudah sekali menggelincirkan ke dalam kehidupan kemungkaran, kerusakan, dan kemaksiatan. Kita semua ikut bertanggung jawab menyelamatkan anak-anak generasi yang akan datang dengan mewujudkan generasi Qur'ani yang handal dan menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup yang akan datang. Generasi Qur'ani adalah generasi yang mendidik, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan meyakini kebenarannya. Generasi yang mampu menunjukkan kekuatan akidah, kebenaran ibadah, serta kebagusan akhlak atau akhlakul karimah, serta tinggi peradabannya. Mereka juga membaca, menghafal, memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung dalam Al-Quran, serta mengamalkan seluruh isinya dalam aspek kehidupannya. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan meyakini kebenarannya. Generasi yang kehidupan sehari-harinya bermuara pada Al-Quran dan As-Sunnah. Generasi yang dekat dengan Al-Quran, generasi yang mencintai dan selalu membaca Al-Quran dalam kesehariannya. Kita berharap generasi yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam setiap urusan. Begitu pentingnya Al-Quran di mata Rasulullah SAW sehingga di akhir hayatnya Rasulullah berpesan kepada umatnya, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Selama kalian berpegang akan keduanya, atau kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan keduanya. Yaitu apa? Yang pertama, Kitabullah, dan yang kedua As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi Qur'ani memiliki karakteristik umum dan khusus. Adapun karakteristik umumnya adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran menjadi pedoman dan sumber rujukan utama dalam kehidupan. Kedua, Al-Quran selalu dijadikan
suatu yang terus dipelajari dan dijadikan pengamalan, dijadikan amalan yang utama. Yang ketiga, perilaku yang berlawanan dengan kandungan Al-Quran selalu ditinggalkan secara total. Karakteristik ini lebih bersifat esensial tentunya. Sedangkan karakteristik umumnya atau karakteristik khususnya adalah diantaranya generasi Qurani adalah satu, bisa membaca, menulis Al-Quran dengan baik. Kedua, mampu mengajarkan, menerjemahkan Al-Quran. Mampu menerjemahkan Al-Quran. Dan ketiga, mampu memahami isi kandungan Al-Quran. Dan keempat, mampu mengajarkan dan mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, anak-anakku di mana saja berada, ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk menjadikan generasi Qurani. Yang pertama, membuat kebijakan pemerintah daerah tentang institusi dan program membangun generasi Qurani baik secara formal, informal maupun non formal. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran sejak dini, baik di rumah, di tempat ibadah maupun di sekolah, termasuk menghafalkan surat pendek dan belajar menulisnya. Ketiga, mengajarkan Al-Quran penuh kasih sayang, tidak boleh ada kekerasan. Nah, dengan lebih mengutamakan pemberian penghargaan atau reward kepada anak daripada memberikan hukuman. Ketiga, membelajarkan Al-Quran sesuai dengan potensi dan kondisi anak. Ingat, anak itu adalah unik sehingga mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yang terakhir, mengkondisikan anak untuk bisa memiliki adab dan menghormati Al-Quran, baik terkait dengan bersikap ketika membawa dan menaruh, menempatkan Al-Quran di tempat yang baik, dan bersikap khusyuk ketika mendengar orang lain membacakan Al-Quran. Ya. Kita terus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih jauh belajar mengenai Al-Quran, dan tetap Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk mempelajarinya. Semua isi di dalam kitab tersebut merupakan firman Allah yang benar, di mana pahala bagi yang menghafalkan adalah kebahagiaan dan keganjaran yang kekal di akhirat. Seperti sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran, ya, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3 yang mengatakan, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan rajin bersedekah. Untuk itu sudah sejak lama sekali hadir di hadapan kita metode follow the line yang digagas oleh Yasinamal, Yayasan Literasi Al-Quran Indonesia. Ada produk-produk yang digagas, yang diterbitkan, yang di-launching oleh yayasan ini, yaitu produk yang sudah diterbitkan di hadapan kita, yaitu Al-Quran, ya, Al-Quran yang berupa Al-Quran 30 juz. Ya. Di sini ada Al-Quran 30 juz. Bentuknya seperti ini. Ini adalah Al-Quran 30 juz dengan judul Khatam Menulis Al-Quran dalam waktu 15 menit. Ya. Isinya 30 juz siap tulis tapi. Ya, karena di sini adalah mushaf Al-Quran tulis, terdiri dari lembaran-lembaran mushaf yang siap untuk dijadikan pembelajaran untuk menulis. Ya. Ini adalah contohnya. Nah, pembelajar menulis Al-Quran akan terhindar dari kesalahan, ya, dan kekeliruan tentunya. Karena di dalam Al-Quran ini, mushaf Al-Quran ini, ada tercetak huruf yang sakalnya sudah lengkap, barisnya sudah lengkap. Ya. Pembelajar tulis Al-Quran di dalam metode follow the line ini sudah siap menuliskan Al-Quran. Ya.
tinggal menebalkannya saja. Ini contoh-contohnya. Tinggal menebalkannya saja. Ada petunjuk penulisan di dalamnya nanti. Ada langkah-langkah penulisan dan tata cara penulisan. Nanti diterangkan di dalam bab pendahuluan secara rinci dan jelas. Nah, setiap pembelajar Al-Quran tulis ini harus dibimbing oleh salah satu guru, oleh tiap-tiap guru agama, untuk hasil pembelajarannya nanti dikoreksi secara ketat dan diberi penilaian pada akhir pembelajaran. Jadi untuk satu anak menyelesaikan satu lembar kitab tulis ini, kemudian di akhirnya nanti diberikan penilaian pada lembar yang sudah disiapkan oleh penerbit ini. Ada nanti lembaran khususnya untuk penilaian dan dikumpulkan di sekolah lalu dijadikan literatur, ya, literatur yang bersifat monumental untuk dijadikan portofolio siswa lalu didokumentasikan di perpustakaan sekolah, sehingga jika saja setiap tahun di sekolah-sekolah bisa menyelesaikan 1 atau 30 juz Al-Quran ini, ya, hasil karya setiap murid, lalu ya dengan waktu 15 menit saja sebelum memulai pembelajaran di sekolah, subhanallah nanti akan terkumpul setiap tahunnya itu 30 juz mushaf Al-Quran tulis secara lengkap, bisa disimpan di sekolah dan di perpustakaan serta di pesantren-pesantren, yang menjadikan karya anak-anak lebih abadi dan dikenang untuk dijadikan warisan generasi berikutnya. Nah, ini adalah contoh 30 juz ini, ya. Lalu ada lagi Al-Quran tulis yang lain pun dalam bentuk juz yang lain, yang bentuk buku-buku yang berdasarkan pembagian juz per juz. Contohnya ini juz amma, ya. Juz amma ini sudah merupakan juz yang sudah lengkap, ya. Jadi selain 30 juz tadi, juz 1 sampai 30 ini ada edisi khusus yaitu juz amma, ya, juz amma. Nah, kemudian juga selain juz amma di sini ada juz ke 1, kedua, ini contohnya seperti ini. Di dalamnya ini sangat cocok untuk pembelajaran siswa-siswi di rumah, boleh dibimbing oleh orang tua, di sekolah lebih bagus lagi, ya. Ini sudah ada tulisan-tulisan di sini tapi hanya tipis saja. Jadi kita anak-anak siapapun yang mau belajar menulis Al-Quran ini tinggal menebalkannya. Lalu ini ada edisi Al-Quran tulis metode follow the line, ya, yaitu memuat materi juz 29, ya. Ini harganya tidak mahal, per buku ini antara 10-15 ribu rupiah, ya. Nah, kemudian ini contoh yang lain, ini juz ke-30, ya. Juz ke-30 ini spesial untuk juz 30 ini. Di sini lengkap bagaimana cara menulis, tata cara penulisan dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang mari kita mencoba di video lain. Bapak akan praktekkan dengan anak-anak di sekolah Bapak, yaitu SMPN 36 Bandung, untuk sekedar membedah tentang metode follow the line ini atau review tentang metode ini. Bapak cukupkan sekian dulu. Di lain video Bapak akan praktekkan dengan anak-anak di SMP 36 bagaimana praktek menulis huruf atau mushaf Al-Quran dengan metode follow the line. Untuk pertemuan saat ini Bapak rasa sekian. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.